Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Ramadan Febdiansyah dengan NIM 1959201008. Ingin menjelaskan tentang software defined network di lingkungan lain, yaitu di chapter 8. Oke. Yang pertama, konfigurasi kebijakan konsisten. Salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi Departemen Teknologi Informasi adalah masalah skala yang terkait dengan konfigurasi yang konsisten di seluruh populasi perangkat jaringan yang sangat besar. Di masa lalu, tugas ini telah jatuh ke konfigurasi manual atau manajemen jaringan. Tetapi, dengan Open Software Defined Network, ada janji penyederhanaan besar tugas-tugas ini dengan pengurangan terkait dalam biaya operasional untuk perusahaan. Banyaknya perangkat yang beroperasi di jaringan saat ini telah berkembang menjadi hampir tidak dapat dikelola. Di pusat data terbesar, beberapa ribu saklar fisik mungkin digunakan. Personil TI saat ini diharuskan untuk memelihara sejumlah besar perangkat menggunakan alat tradisional seperti CLI, antarmuka web, SNMP, dan manual lainnya. Metode padat karya. Software Defined Network berjanji untuk menghapus banyak tugas ini. Agar Software Defined Network dapat bekerja dan menskala, pengontrol akan dibangun dan dari bawah ke atas untuk memahami dan mengelola sejumlah besar perangkat. Penyederhanaan konfigurasi jaringan ini merupakan salah satu penghematan biaya operasional utama yang dilakukan oleh Software Defined Network. Salah satu masalah umum yang dengan jaringan besar saat ini adalah kesulitan dalam menjaga konsistensi di semua perangkat yang merupakan bagian dari infrastruktur. Menjaga konfigurasi kebijakan tetap konsisten tidak dapat dilakukan dengan cara manual murni. Untuk beberapa waktu sekarang, alat manajemen jaringan yang canggih telah ada yang dimaksudkan untuk menyediakan konfigurasi terpusat dan manajemen kebijakan. Lalu, tampilan jaringan global. Bidang kontrol perangkat jaringan saat ini telah berkembang ke titik di mana setiap perangkat memegang topologi jaringan yang dipresentasikan sebagai grafik. Solusi ini tidak sempurna karena graf individu yang disimpan di setiap perangkat dibangun dengan menyebarkan perubahan di seluruh jaringan dan dari tetangga ke tetangga. Hal ini dapat mengakibatkan waktu yang relatif lama sebelum perangkat berkumpul pada tampilan topologi jaringan yang konsisten. Selama periode konvergensi ini, loop perututan dapat terjadi. Dalam jaringan seperti itu, sulit bagi sebagian orang untuk memahami dengan tepat bagaimana jaringan akan berperilaku kapan saja. Selain itu, jaringan tradisional tidak memiliki data real-time tentang beban lalu lintas. Bahkan, informasi bandwidth maksimum biasanya tidak dibagikan. Sebuah sistem kontrol terpusat mampu mengumpulkan data sebanyak beban lalu lintas, beban perangkat, dan batas bandwidth yang diperlukan untuk membuat keputusan yang diperlukan setiap saat. Pandangan seluruh jaringan menghilangkan dugaan dan keacakan dari keputusan jalur dan memungkinkan pengontrol membuat keputusan yang andal dan dapat diulang. Perilaku deterministik ini sangat penting dalam lingkungan yang sangat sensitif terhadap pola lalu lintas dan efisiensi bandwidth, di mana perilaku suboptimal berdasarkan penugasan penerusan sewenang-wenang dapat mengakibatkan penundaan dan kemacetan paket yang tidak dapat diterima. Nilai kasus umum pengguna NUM jaringan berbasis Software Defined Network ini relevan dengan hampir semua lingkungan yang dijelaskan dalam bab ini. Dalam kasus-kasus tertentu, mereka sangat penting dan disebutkan seperti itu di bagian-bagian itu. Yang pertama adalah jaringan area luas. Jaringan area luas secara historis telah digunakan untuk menghubungkan pulau-pulau terpencil jaringan, seperti menghubungkan LAN yang tersebar secara geografis di kantor yang berbeda yang merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang sama. Sejumlah teknologi non-internet telah digunakan untuk memfasilitasi konektivitas WAN ini.
Di antaranya, yang pertama ada jalur sewa. Koneksi point to point ini digunakan pada hari-hari awal jaringan dan sangat mahal untuk dioperasikan. Lalu yang kedua ada pemindahan sirkuit. Koneksi di A-loop adalah contoh dari jenis konektivitas ini yang memiliki bandwidth terbatas tetapi juga sangat murah. Lalu yang terakhir ada pergantian paket. Pergantian jaringan pembawa di pusat membawa lalu lintas dari satu titik akhir ke titik akhir lainnya menggunakan teknologi seperti X25 dan frame relay. Lalu yang selanjutnya ada relay cell. Teknologi seperti ATM yang menampilkan ukuran sel tetap dan sirkuit virtual masih digunakan sampai hari ini. Lalu yang terakhir adalah loop pelanggan, kabel dan digital. Teknologi ini memainkan peran kunci dalam membawa WAN konektivitas ke rumah. Namun baru-baru ini teknologi telah secara signifikan memberikan jalan ke tautan WAN berbasis Ethernet. Saat ini perusahaan dan institusi menggunakan internet untuk menghubungkan jaringan yang tersebar secara geografis menggunakan tulang punggung pribadi atau dalam kasus tertentu internet. Ketika kami menggunakan istilah Ethernet dalam konteks ini, kami mengacu pada penggunaan pembicaraan internet melalui tautan optik WAN. Kami tidak menyiratkan bahwa tautan ini beroperasi sebagai media penyiaran CSMA atau CD seperti Ethernet asli. Ethernet telah terbukti menjadi solusi yang sangat baik di area yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, langkah yang menuju internet tidak hanya membawa keuntungan dari teknologi itu, tetapi juga banyak tantangan yang telah dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Bagian berikut membahas beberapa masalah utama yang relevan untuk lingkungan WAN. Masalah utama yang dihadapi perancang jaringan dalam hal WAN adalah keandalan dan penggunaan bandwidth yang tersedia secara efisien. Karena biaya tautan jarak jauh di WAN, bandwidth adalah komoditas yang langka dibandingkan dengan LAN. Di lingkungan seperti pusat data, dimungkinkan untuk membuat tautan yang berlebih dengan sedikit perhatian pada biaya, karena kabel relatif murah. Selanjutnya, kebutuhan bandwidth dapat dipenuhi dengan menambahkan lebih banyak port dan link. Tidak demikian halnya dengan WAN, di mana biaya bandwidth lebih besar daripada biaya di dalam pusat data atau kampus. Menambahkan port yang berlebihan hanya memperburuk masalah ini. Akibatnya penting untuk mendorong pemanfaatan dan efisiensi yang lebih tinggi dalam tautan WAN. Lalu yang kedua adalah penyedia layanan dan jaringan operator. Penyedia layanan atau service provider dan jaringan operator adalah area yang luas dan kadang-kadang disebut sebagai jaringan backhaul karena mereka menggabungkan jaringan tepi, membawa lalu lintas data dan suara dalam jumlah besar melintasi geografi, seringkali atas nama penyedia layanan telekomunikasi dan internet atau internet service provider. Penyedia layanan jaringan menjual bandwidth jaringan kepada pelanggan yang seringkali merupakan ISP operator, biasanya dikaitkan dengan industri telekomunikasi dan mobilitas, yang di masa lalu terutama berkaitan dengan lalu lintas suara. Operator dan ISP sekarang membawa jauh lebih beragam campuran lalu lintas termasuk voice over dan video. Selain jenis lalu lintas yang lebih beragam, total volume lalu lintas tumbuh dengan kecepatan yang terus meningkat. Ponsel cerdas dengan paket data telah memainkan peran besar dalam meningkatkan jumlah total lalu lintas maupun keragamannya. Lalu yang ketiga adalah jaringan kampus. Jaringan kampus adalah kumpulan LAN di mana area geografis yang terkonsentrasi, biasanya peralatan jaringan dan link komunikasi milik pemilik kampus. Ini mungkin universitas, perusahaan swasta, atau kantor pemerintah, di antara entitas lainnya. Pengguna akhir kampus dapat terhubung melalui titik akses nirkabel atau melalui tautan kabel. Mereka dapat terhubung menggunakan komputer desktop, komputer laptop, ataupun komputer bersama.
dan bahkan perangkat seluler seperti tablet dan ponsel cerdas. Perangkat yang mereka hubungkan ke jaringan mungkin dimiliki oleh organisasi mereka atau oleh individu. Selain itu, perangkat yang dimiliki oleh individu tersebut mungkin menjalankan beberapa bentuk perangkat lunak akses dari Departemen Teknologi Informasi, atau perangkat tersebut mungkin sepenuhnya independen. Teknologi seperti BOD, kontrol akses, dan keamanan juga dapat ditangani oleh teknologi Software Defined Network. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendaftarkan sistem BOD pengguna dan tamu melibatkan penggunaan portal tawanan. Ini adalah mekanisme di mana permintaan browser pengguna dialihkan ke situs web tujuan lain. Situs web lain ini dapat digunakan untuk tujuan pendaftaran perangkat atau akses tamu. HP saat ini menawarkan aplikasi Software Defined Network komersial bernama Sentinel yang menyediakan akses BOD yang aman. Pendekatan mengamankan jaringan dan infeksi pengguna akhir dengan menginstal perangkat lunak anti-malware pada perangkat pengguna akhir tidak layak dalam kasus BOD karena mereka tidak berada di bawah kendali administrasi jaringan. Aplikasi Sentinel Software Defined Network memberikan solusi dengan mengubah seluruh infrastruktur jaringan menjadi perangkat penegakan keamanan yang menggunakan mekanisme yang diperkeras dan versi yang lebih canggih dari metode dasar untuk keamanan kampus yang dijelaskan di atas. Sentinel adalah aplikasi Software Defined Network yang bekerja dengan database tipping point HP untuk mengamankan dan menerapkan kebijakan ke intranet sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi botnet di intranet dan netralkan dengan memblokir permintaan DNS dan koneksi IP ke master botnet mereka di internet. Yang kedua, ada mengidentifikasi dan mencegah pengguna atau mesin mengakses situs yang terinfeksi atau dilarang di internet dengan memantau dan memblokir permintaan DNS dan koneksi IP. Hal yang terakhir adalah identifikasi dan karantina mesin yang terinfeksi di intranet sehingga dapat diperbaiki. Lalu selanjutnya ada jaringan perhotelan. Jaringan perhotelan ditemukan di hotel, bandara, kedai kopi, dan restoran cepat saji di antara tempat-tempat lain. Ada tingkat tumpak tindih yang adil antara persyaratan pengguna di jaringan kampus dan jaringan perhotelan. Pengguna akhir utama dalam jaringan perhotelan adalah tamu yang menggunakan jaringan baik melalui pemberian dari perusahaan atau melalui pembelian dalam jangka waktu tertentu. Satu kelas situasi untuk pembelian adalah penggunaan akhir yang telah membeli konektivitas untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun, dan dengan demikian dapat terhubung ke jaringan tanpa pertukaran keuangan langsung setiap kali mereka terhubung. Penerapan SDN untuk portal aktif di kampus yang dibahas dalam bagian atas berlaku berupa dengan jaringan perhotelan. Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus jaringan perhotelan, pengguna membayar secara langsung atau tidak langsung untuk akses, sehingga bentuk identifikasinya sesuai kemungkinan akan terlibat dalam otentikasi dengan server pendaftaran. Ini mencakup penyediaan informasi kamar hotel atau kartu kredit. Jaringan perhotelan sering menawarkan akses Wi-Fi. Kami menjelaskan aplikasi Software Defined Network akses Wi-Fi yang lebih umum di bagian selanjutnya di jaringan seluler. Lalu yang selanjutnya ada jaringan seluler. Vendor jaringan seluler seperti AT&T, Verizon, dan Sprint bersaing agar pelanggan dapat terhubung ke jaringan mereka. Pelanggan menggunakan smartphone atau tablet untuk menggunakan layanan seluler yang tersedia, baik itu 3G, 4G LTE, atau teknologi seluler lainnya. Ketika pelanggan seluler menggunakan hotspot Wi-Fi tradisional untuk terhubung ke internet, vendor seluler tersebut secara efektif kehilangan kendali atas pelanggan mereka. Ini karena lalu lintas pengguna memasuki internet langsung dari hotspot. Karena ini benar-benar menghindari jaringan vendor seluler, vendor bahkan tidak mengetahui volume lalu lintas yang dikirim dan diterima pengguna, dan tentu saja tidak dapat menerapkan kebijakan apapun pada koneksi tersebut. Ketika lalu lintas pelanggan menghindari jaringan penyedia seluler, penyedia kehilangan peluang menghasilkan pendapatan. Namun demikian, karena kapasitas seluler mereka terus meningkat, dari perspektif itu adalah menguntungkan bagi vendor seluler untuk mengalihkan lalu lintas ke jaringan Wi-Fi jika memungkinkan.
Jika dengan demikian, penyedia seluler tertarik pada solusi yang memungkinkan pelanggannya mengakses jaringannya melalui hotspot TV publik tanpa penyedia kehilangan kendali dan visibilitas terhadap lalu lintas pelanggannya. Pemilik hotspot tersebut mungkin ingin beberapa vendor berbagi sumber daya Wi-Fi yang ditawarkan oleh hotspot tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi jaringan sebaris. Fungsi jaringan inline biasanya mencakup fungsionalitas seperti penyeimbang beban, firewall, sistem deteksi virus, dan sistem pencegah intrusi. Layanan ini harus dapat memeriksa paket yang melewatinya. Fungsi-fungsi ini sering diberikan dalam peralatan khusus yang bisa sangat mahal. Peralatan ini adalah tonjolan di kabel, yang berarti bahwa mereka dimasukkan ke dalam bidang data. Dalam beberapa kasus, mengalihkan lalu lintas ke prosesor out of band yang dapat mengakibatkan penghematan biaya. Dalam kasus lain, layanan nilai tambah yang dilakukan oleh piranti dilakukan pada laju saluran, dan peningkatan biaya perangkat tersebut diperlukan jika kinerja menjadi perhatian utama. Pusat data dan service provider yang harus menggunakan jenis layanan ini menyambut setiap cara baru untuk menurunkan biaya yang terkait dengan perangkat ini. Ada banyak skema untuk lalu lintas penyeimbangan beban, tapi semuanya melibatkan beberapa tingkat inspeksi paket, memilih tujuan untuk mendistribusikan beban secara merata di seluruh rangkaian server. Firewall memainkan peran dan menerima dan menolak paket yang masuk. Kriteria keputusan melibatkan inspeksi paket dan dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti alamat IP tujuan atau sumber, port TCP atau UDP tujuan atau sumber, untuk sesuatu yang lebih dalam muatan seperti URL tujuan. Lalu selanjutnya ada NFC versus SDN. SDN telah diusulkan untuk memenuhi kebutuhan layanan jaringan melalui virtualisasi fungsi jaringan atau NFV. Ide NFV adalah untuk memindahkan fungsionalitas layanan, penyeimbang beban, firewall, dan lain dari peralatan khusus dan mengimplementasikannya sebagai perangkat lunak yang berjalan pada platform server umum. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi antarmuka server jaringan. Aplikasi yang dulunya memerlukan perangkat keras khusus untuk CPU dan NIC sekarang dapat dilakukan oleh server standar industri. Argumen yang mendukung perubahan ini termasuk biaya server yang lebih rendah dibandingkan dengan peralatan khusus ini serta kemampuan untuk dengan mudah meningkatkan perangkat keras bila diperlukan. Upaya standar aktif sedang dilakukan oleh NFV, Institut Standar Telekomunikasi Eropa, memiliki kelompok spesifikasi industri yang mengerjakan standarisasi NFV. Dengan 127 perusahaan yang berpartisipasi, ada juga konsorsium industri Cloud NFV yang dipimpin oleh Jimmy Corporation yang sedang membangun prototipe NFV. Jumlah Anda membawa produk NFV ke pasar. Ini termasuk Juniper, Cisco, Intel, VMware, dan Inbrain Startup. Lalu selanjutnya adalah SDN diterapkan ke jaringan optik. Di jaringan pusat data seringkali muncul arus lalu lintas tertentu yang menggunakan bandwidth jaringan secara intensif. Terkadang sampai membuat arus lalu lintas lainnya kelaparan. Ini sering disebut aliran gajah karena sifatnya yang besar. Aliran dicirikan dengan durasi yang relatif lama, namun memiliki awal dan akhir yang berbeda. Mereka mungkin terjadi karena transfer data massal seperti pencadangan yang terjadi antara dua titik akhir yang sama secara berkala. Karakteristik ini dapat memungkinkan untuk memprediksi atau menjadwalkan aliran ini. Setelah terdeteksi, tujuannya adalah untuk tekan ulang lalu lintas tersebut ke beberapa jenis peralatan, seperti jaringan semua optik yang disediakan secara khusus untuk pembongkaran data yang begitu besar. OTN dibuat khusus untuk paket dengan volume besar yang berpindah dari satu titik akhir ke titik akhir lainnya. Kemampuan switch paket untuk merutekan aliran gajah seperti itu pada granularitas tingkat paket tidak bermanfaat. Namun, beban yang ditempatkan aliran gajah pada tautan jaringan pada switching sangat kuat.
menggabungkan jaringan paket switching dengan OTN ke dalam jenis jaringan hybrid, menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani aliran gajah. Lalu kesimpulan, melalui contoh-contoh yang kami telah ilustrasikan dalam bab ini, menunjukkan bahwa SDN dapat diterapkan pada berbagai masalah jaringan yang sangat luas. Bahwa SDN menyediakan abstraksi tingkat tinggi untuk pemrograman perilaku jaringan yang terperinci dan eksplisit. Kemudian programabilitas inilah yang memungkinkan SDN untuk menangani beragam kasus penggunaan ini. Salah satu aspek yang paling menarik dari SDN adalah bahwa fleksibilitas yang membuatnya mampu mengatasi masalah jaringan tradisional juga akan membuatnya dapat beradaptasi untuk memecahkan tantangan jaringan yang belum dipahami. Mengatasi kasus dari penggunaan berbeda yang telah kami jelaskan dalam dua bab ini memerlukan berbagai macam aplikasi pengontrol. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.